pembelajaran dimulai, Ibu minta KM-nya coba pimpin doa dulu. Baik, Bu. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama, Ellen, hadir Ellen? Hadir. Ya, terus Rahma, hadir Rahma? Nggak ada, Bu. Kenapa Rahma nggak hadir? Sakit. Oh sakit ya, sekretarisnya catat ya, Rahma katanya sakit. Oke nih, bismillah ya. Sebelum dimulai pembelajaran, coba rapihkan dulu tempat duduknya. Terus keluarkan alat tulisnya. Ibu mohon semuanya mencatat ya apa yang udah Ibu jelaskan nanti di papan tulis. Oke, sebelumnya Ibu akan mereview dulu materi pertemuan kemarin ya. Coba, kemarin itu Ibu menjelaskan tentang akhlak terpuji. Contohnya apa dia akhlak terpuji? Berbuat baik kepada sesama, Bu. Iya, pintar, masih hafal ya, masih ingat, berarti kamu belajar di rumahnya. Nah, materi yang akan Ibu bahas hari ini pada pertemuan kali ini yaitu tentang akhlak tercela ya. Dari hapus dulu nih whiteboardnya. Akhlak tercela ya. Coba akhlak tercela itu yang pertama yang akan kita pelajari hari ini tentang fitnah. Apa sih itu fitnah? Nih, fitnah kalian udah gak asing lagi ya dengan kata fitnah, fitnah, dan fitnah nih. Fitnah itu di dalam Al-Quran artinya adalah ujian atau cobaan dengan berbagai macam bentuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, fitnah ini biasa diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan baik ucapan ataupun tulisan ya. Nah, tanpa dan hal lainnya gitu ya, tanpa memiliki dasar yang dilakukan untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat seseorang. Nah, fitnah merupakan kebohongan yang diciptakan untuk membunuh karakter seseorang karena berbagai kepentingan seperti mengejar jabatan atau uang ya, hal duniawi gitu. Oke nih, motivasi seseorang melakukan fitnah itu apa sih? Yang pertama yaitu mencari harta duniawi nih. Contohnya nih, misalnya Arsyad itu pengen uang ya. Nah, terus Arsyad itu minta misalnya tuh, kamu mau nggak memfitnah si A, nanti sama saya dikasih uang 1M misalnya gitu. Jadi Arsyad tuh memfitnah orang itu. Yang kedua yaitu menjerumuskan orang ke dalam neraka. Jadi pengen banyak orang tuh masuk ke dalam neraka jahanam. Nah yang ketiga yaitu apa sih? Mencari jabatan atau posisi tertentu yang misalnya contohnya di kelas ini ya, KM-nya misalnya Ilham. Nah terus Nabahan tuh pengen menjadi KM, jadi gimana caranya Nabahan tuh memfitnah Ilham agar tidak menjadi KM lagi di semester selanjutnya. Seperti itu ya motivasi seseorang melakukan fitnah. Oke, yang selanjutnya bagaimana sih caranya agar terhindar dari perilaku fitnah? Nih ada 3 ya. Yang pertama yaitu mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Jadi ketika kita mengkaji dan mempelajari Al-Quran lalu mengamalkannya, jadi insya Allah kita akan terhindar dari perilaku fitnah. Nah yang kedua yaitu meningkatkan keimanan. Contohnya kita misalnya mengikuti kajian gitu kan, bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik gitu kan, mudah hijrah misalnya, contohnya seperti itu ya. Ataupun misalnya kita memilih teman yang emang bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan gitu kan. Insya Allah kita dengan iman kita meningkat gitu kan, kita akan terhindar dari perilaku fitnah itu. Nah yang ketiga yaitu berdoa ya, agar terhindar dari hal yang membahayakan diri. Ya contohnya kita tuh harus sering-sering memohon pertolongan kepada Allah agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela seperti fitnah. Yang kedua yaitu apa sih yang akan Ibu bahas, yaitu tentang namimah. Oh ini udah gak ada ya? Habis lu, habis ya nanti ya KM-nya tolong isi. Namimah ya. Namimah itu apa sih? Ada yang tahu itu namimah? Enggak, Bu. Nah, namimah itu artinya adu domba. Adu domba itu bukan domba yang pertama dengan domba yang kedua diadu ya, bukan seperti itu
Namimah itu apa sih? Yang artinya suara pelan atau gerakan, bisa dengan suara ataupun gerakan. Secara terminologi, namimah yaitu mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya yang seharusnya tidak diucapkan gitu, sehingga menimbulkan percekcokan di antara pihak-pihak yang ada melalui ucapan, tulisan, perbuatan ataupun isyarat. Nah, namimah atau adu domba haram hukumnya berdasarkan Quran dan hadis. Ada di dalam Quran surat Al-Humazah ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi seorang pengumpat lagi pencela. Nah, yang kedua yaitu Rasulullah SAW juga tidak menyukai ya sifat mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namamu, yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum ibu membahas ke pembahasan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, oke, kita bahas. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang diinginkan dari perbuatan mengadu domba. Yang pertama yaitu citra buruk yang melekat pada seseorang. Jadi kita karena kita tidak menyukai orang itu, jadi kita mengadu domba orang itu sehingga citra orang lain kepada orang tersebut itu jelek gitu kan. Yang kedua yaitu citra baik di mata seseorang. Jadi ketika kita mengadu domba, kita orang lain pengen kita tuh mempunyai citra yang baik gitu kan di mata orang lain gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu memiliki hobi mengadu domba orang lain. Jadi ternyata ada loh seseorang yang hobinya tuh mengadu domba gitu kan. Nah, yang selanjutnya nih yang keempat yaitu berlebihan di dalam pembicaraan atau kebatilan. Oke, yang selanjutnya langkah-langkah apa sih agar kita terhindar dari perbuatan namimah ya? Yang pertama yaitu tidak segera mempercayai gosip. Jadi ketika ada teman kalian yang bergosip, misalnya tahu gak sih ibu itu gini-gini loh, kita tuh jangan langsung mengiyahkan, jangan mudah percaya gitu ya, itu bisa jadi kan hoax gitu atau ya gosip gitu kan. Yang kedua yaitu mencegah dan menasehati pembawa berita. Jadi jangan asal mengiyakan, tapi kalau misalnya itu tuh dia tuh menceritakan yang jelek gitu, kita tuh jangan diingatkan gitu, jangan ngomongin kayak gitu kan. Nah, yang ketiga itu apa sih? Memiliki asas praduga tak bersalah. Oke, yang ketiga yang tadi ibu bahas yaitu tentang gibah. Nah, ada lagi nih videonya. Gibah, udah gak asing ya dengan kata gibah. Misalnya kalian tuh ngomongin tuh kan udah jangan gibah, tapi tetap aja dilakuin ya. Emang gibah tuh perbuatan yang sering dilakukan dan kita tidak menyadari gitu ya. Betul sekali, Bu. Ya, betul? Betul. Ya. Apa sih pengertian dari gibah nih? Gibah itu adalah dalam bahasa Arab ya, akar dari kata goba yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan ya. Kata gibah dalam bahasa Arab artinya menggunjing ya. Secara terminologi gibah berarti mengemukakan atau membicarakan perihal orang lain yang apabila orang lain tersebut mendengarkannya maka ia tidak menyukainya. Coba Ellen, ketika Ellen digibahi oleh dia, Ellen suka enggak? Enggak, Bu. Begitupun dengan dia ya, dia gimana kalau digibahi sama Ellen, suka tidak? Udah ya, berarti dilarang bergibah. Next, selanjutnya yaitu nih ada loh dalil tentang gibah yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat, catat ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Tulisan ibu kebaca nggak sama kalian? Baca. Alhamdulillah ya, berarti mata kalian masih normal. Aku nggak ada apa. Oke. Yang selanjutnya itu motivasi berbuat gibah nih. Ternyata ada loh motivasi seseorang melakukan gibah. Yang pertama mengobati sakit hati, misalnya Ellen karena putus dengan pacarnya gitu ya, atau dia misalnya gitu kan, jadi menggibahi mantannya seperti itu. Terus yang kedua yaitu mengikuti teman nih, berarti kita harus pilih-pilih teman gitu ya, jangan di lingkungan yang teman-teman yang suka bergibah gitu kan. Yang ketiga yaitu kesombongan dan kebanggaan, jadi ingin menyombongkan diri gitu. Aku tuh punya mobil 10 gitu kan, gaji ayahku 50 juta per hari misalnya kayak gitu. Terus yang ini iri hati nih, karena misalnya iri teman kita punya mobil, teman kita punya rumah gitu, jadi kayak kita menggibahi kan.
Nah, yang ini yang gak dirasa tuh biasanya gibah yang gak dirasa itu karena bergurau. Yang awalnya hanya apa main-main ya, hanya tidak direncanakan gitu. Jadinya teh bergibah sebetulnya. Terus menyindir atau mencaci maki, ini menyindir ya misalnya. Ya tahu gak yang itu misalnya tuh si ini gini loh, dia punya pacar baru loh misalnya tuh gitu. Kayak gitu jadi gibahi misalnya pacar barunya tuh baru putus juga loh kayak gitu. Nah, ada cara nih, cara menghindari perilaku gibah. Yang pertama ingat ya bahwa Allah itu tidak menyukai gibah. Ada dalam Al-Quran, ibu lupa ataupun hadis ya, yang berbunyi itu seperti ini. Ketika kalian menggibahi teman kalian, jadi kalian tuh seperti memakan daging apa? Daging saudaranya sendiri gitu kan. Nah, yang kedua yaitu melakukan introspeksi diri. Jadi kita tuh harus berintrospeksi gitu. Apakah yang orang yang digibahi oleh kita tuh dia tuh lebih baik daripada kita atau enggak gitu kan. Jangan asal gibah gitu kan. Apalagi sampai menjelek-jelekan orang itu ya, nggak boleh gitu kan. Insya Allah sih di kelas ini mah tidak ada ya yang suka bergibah. Insyaallah Kak. Ya, Masya Allah pada soleh dan solehah. Amin. Nah, yang ketiga yaitu menyadari bahwa gibah itu menyakitkan. Iya gak sih gibah itu menyakitkan? Betul, kalau misalnya kitanya tahu kalau sudah digibahin. Kalau nggak tahu mah nggak apa-apa Bu, dosanya kan jadi ke itu. Ke siapa? Jadi apa sih? Ke orang yang menggibahi gitu. Iya, jadi kita apa sih? Gimana yo? Kalau mengurangi dosa Bu. Iya, betul. Betul nggak Bu? Betul, mengurangi dosa. Jadi ketika orang lain menggibahi kita, jadi dosa kita tuh pindah ya gitu ya, atau enggak berguguran. Nah, yang terakhir ya yang tadi Ibu bahas yaitu tentang berburuk sangka. Berburuk sangka itu suudzon apa husnuzon? Suudzon ya, lawan kata dari husnuzon. Berburuk sangka. Ya, berburuk sangka di dalam hati, ya, berburuk sangka di dalam hati sama dengan membicarakan keburukan orang lain ya, baik dengan ucapan gitu kan. Apabila melakukan gibah diharamkan, maka berburuk sangka terhadap orang lain di dalam hati juga haram tidak? Berburuk sangka kepada orang lain haram tidak? Kalian ngantuk ya? Ngantuk nggak? Ngantuk Bu. Ngantuk? Ayo keluar dulu, cuci muka dulu, kamar mandi dulu. Oke nih, berburuk sangka itu dilarang ya karena ia akan menghantarkan pada kecondongan hati berasumsi buruk kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ya. Jadi berburuk sangka itu tidak boleh ya, tidak baik juga. Kalau gibah itu diucapkan, kalau berburuk sangka itu hanya dalam hati, jadi prasangka aja, tapi prasangkanya yang buruk gitu kan. Nih, di sini ada loh gibah yang diperbolehkan ternyata. Yang pertama yaitu mengungkapkan kezaliman, yang kedua meminta fatwa, yang ketiga memberikan peringatan kepada orang lain, yang keempat nampak dengan jelas cacatnya, yang kelima memiliki perilaku yang sudah diketahui secara luas. Gimana, kalian paham tidak dengan gibah yang diperbolehkan? Paham ya? Iya, oke. Kita next berarti ya, selanjutnya yaitu nih Ibu akan bermain peran ya, mencoba apakah kalian paham materi-materi yang Ibu sampaikan. Coba Ibu tunjuk ya langsung. Dea, maju ke depan. Ayo. Nanti Ibu kasih nilai plus kalau yang berani maju ke depan. Ya. Coba Dea akan mempraktekkan gibah, namimah, adu domba atau apa? Atau fitnah? Bebas, gimana Dea? Gibah. Oh, boleh. Silahkan. Gimana? Terus lawannya siapa Ibu? Ibu aja. Emang gimana gitu? Iya, dia masa kita lagi lagi ngebantu disangkanya buruan. Oh iya. Iya, kemarin aku disangkanya kayak gitu. Sabar ya, harus yang sabar. Nah, ya, tepuk tangan untuk Dea ya. Ibu akan kasih nilai plus. Iya, ini contoh yang gibah ya dia, betul Dia ya. sering sekali dibahas pada Oh, karena dia bisa mencontohkan karena sering ya berarti melakukan gibah, istighfar dia. Pantesan sangat profesional sekali ya. Jadi yang terakhir ada hikmah. Ada hikmah ya, ada motivasi nih. Yang artinya itu orang munafik ilmunya pada lidahnya dan orang mukmin ilmunya di dalam hatinya. Oke, semuanya udah mencatat materi yang udah Ibu sampaikan? Sudah Bu? Udah Bu. Apakah ada pertanyaan? Belum. Tidak. Tidak. Oke, Ibu
selanjutnya tugasnya yaitu kalian harus mencatat dalil di dalam Al-Quran tentang yang udah ibu jelaskan, yaitu tentang fitnah, namimah, gibah, dan berburuk sangka. Sebagian ayatnya udah ibu kasih tahu ya, kalian tinggal mencari lagi ayat-ayat yang lainnya, banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak tercela itu ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Silahkan KM-nya untuk memimpin doa. Kita pulang. Silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semangat terus dalam menuntut ilmu. Ya, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.